Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam pembacaan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitabi wa Sunnah, fikih praktis dalam cahaya Al-Qur'an dan Sunnah. Kita sudah sampai kepada bab as-siwak. Nah, bab yang keempat dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar dari kitab Taharah, as-siwak wa sunanu al-fitrah. Bab tentang siwak dan sunnah-sunnah al-fitrah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang siwak, tentang keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan siwak. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah al-fitrah yang lain. Nah, ada tentang istinja yang merupakan bagian dari sunnah al-fitrah, sudah pernah kita bahas dalam bab tersendiri. Nah, terakhir pada pertemuan yang lalu kita sempat menyinggung tentang mencukur bulu kemaluan. Nah, al-istihdadu qala musannif rahimahullah ta'ala wa huwa halqul anati wa hiya asy'ar an-nabit haula al-farj. Apa itu mencukur bulu kemaluan? Adalah mencukur rambut kemaluan yang tumbuh di sekitar kemaluan kita. Summiya bidzalika listi'malil hadidah. Kenapa dinamakan istihdad? Kenapa? Karena listi'malil al-hadidah, karena menggunakan hadid, yaitu menggunakan besi, fihi wahiya Musa, yaitu dinamakan dengan Musa, itu alat cukur. Wa fi izalatihi, dengan menghilangkan rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Wa fi izalatihi jamalun wa nazafah, ada keindahan, ada kebersihan. Nah, jadi di antara hikmah mencukur bulu kemaluan adalah kebersihan dan keindahan, sehingga tidak ada bakteri, tidak ada hal-hal yang membuat seseorang merasa tidak nyaman karena tumbuhnya rambut kemaluan di sekitar kemaluannya. Wa yumkinu izalatuhu, dan bisa membersihkannya dengan bighairil halqi, dengan cara selain dicukur. Nah, kal muzilatil musanna'ah, seperti alat-alat cukur atau produk-produk yang bisa menghilangkan rambut di sekitar kemaluan yang dibuat di zaman sekarang. Nah, kemudian di antara sunnah wal fitrah yang selanjutnya adalah al-khitan. Al-khitanu, ma huwa al-khitan? Al-khitanu huwa izalatu jildah atau izalatul jaldati allati tughatti al-hasyafah. Nah, apa itu khitan? Yaitu izalatul jaldah allati tughatti al-hasyafah, yaitu proses menghilangkan kulit yang menutupi, mohon maaf, kepala kemaluan laki-laki. Hatta tabruza al-hasyafah, sampai kepala kemaluannya nampak. Wa hadza fi haqqiz zakari, ini untuk para laki-laki. Nah, sebelum kita lanjutkan, karena pembahasan kita adalah pembahasan tentang fikih, dan ketika kita menjelaskan kebenaran, kalau memang itu ada sesuatu yang benar, maka tidak perlu kita malu untuk menjelaskannya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang wanita mandi wajib kalau dia mimpi basah? Sebuah pertanyaan yang mungkin terlihat cukup vulgar atau tabu ditanyakan oleh seorang wanita kepada seorang laki-laki, terutama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ummu Sulaim mengawali pertanyaannya, dia mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi anil haq. Ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu menjelaskan kebenaran. Allah tidak malu terhadap sebuah kebenaran. Apakah seorang wanita dia mandi wajib kalau dia mimpi basah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am iza ra'atil ma, kalau dia melihat air, artinya kalau memang yang keluar itu adalah air mani. Maka ketika kita menjelaskan tentang khitan di sini, karena ini berkaitan dengan organ kemaluan, baik itu depan maupun belakang, maka kita jelaskan dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang santun, tapi tidak perlu kita merasa oh ini tidak boleh dijelaskan, tetapi kita jelaskan. Nah, al-khitanu wa huwa izalatu al-jaldah allati tughatti al-hasyafah. Khitan adalah proses menghilangkan kulit yang menutupi kemaluan kepala zakar laki-laki agar nampak. Wa hadza fi haqqi zakari, ini untuk bagi
laki-laki. Amal unsa, ada bagi para wanita, apa yang khitan, bagaimana proses khitan bagi para wanita? Fahuwa qat'u lahmatin zaidah, yaitu menghilangkan daging tambahan atau jaringan tambahan fauqa mahalil ilaj, yang berada di atas kemaluan wanita. Kila, katakan, sebagian mengatakan innaha tushbihu urfaddik, dikatakan bahwasanya daging yang tumbuh tadi atau jaringan yang tumbuh tadi dikatakan mirip dengan jamul ayam jantan. Yang jelas dalam masalah khitan para wanita ini tidak perlu kita perpanjang, tidak perlu kita perinci. Silakan bagi yang ingin melaksanakan khitan untuk putrinya atau bagi seorang wanita ingin melaksanakan khitan, maka silakan datang kepada para ahlinya, para dokter ataupun para perawat ataupun bidan yang mereka memang ahli dalam masalah ini. Nah, was-shahih, adapun hukumnya was-shahih annahu wajibun fi haqqi rijal. Pendapat yang sahih, ada pendapat yang tepat adalah bahwasanya khitan itu hukumnya wajib bagi para laki-laki, wa sunnah fi haqqin nisa, dan hukumnya sunnah bagi para wanita. Nah, apa hikmahnya khitan? Al-khitanu wal hikmah fi hitani rijal atau wal hikmah fi hitani ar-rajuli, di antara hikmah khitannya seorang laki-laki adalah tathiru zakar, menghilangkan atau mensucikan kemaluannya, minan najasa, dari apa? Dari najis, al-muhtakinah fi al-kulfah, yang mungkin tersimpan, yang mungkin terkumpul di ujung kemaluannya. Kalau seorang laki-laki dia tidak disunat, maka besar kemungkinan ketika dia pipis masih ada sisa-sisa air kencingnya yang masih menempel di ujung kemaluannya. Nah, dan ini bisa menimbulkan infeksi saluran kemih. Makanya kalau kita dapatkan anak-anak yang masih pakai popok biasanya, dan biasanya mereka belum disunat, ketika mereka pakai popok kemudian popoknya penuh dan tidak diganti, mereka akan sering merasakan sakit di kemaluannya, infeksi saluran kemih. Di antara solusinya adalah dengan segera disunat. Nah, dengan segera disunat maka infeksi saluran kemih tadi akan bisa dihindari. Nah, anak punya anak namanya Usama. Ketika dia masih umur 1 atau 2 tahun, dia pernah mengeluh sering menangis karena kemaluannya sakit, karena dia sering pakai popok dan popoknya penuh dan kita lupa mengganti popoknya. Alhamdulillah setelah disunat, kejadian seperti itu atau perasaan kemaluannya sakit karena mungkin karena ada bakteri yang atau infeksi saluran kemih tidak pernah terjadi lagi. Alhamdulillah. Maka di antara manfaat bagi laki-laki, di antara manfaat khitan bagi laki-laki, yang pertama tentu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antara hikmahnya adalah dengan khitan maka itu akan membersihkan kemaluan laki-laki. Terutama yang paling penting adalah dengan memastikan tidak ada najis yang menempel pada ujung kemaluan, dia pasti atau merasa yakin ketika akan sholat tidak ada najis yang menempel di kemaluannya. Kalau seseorang dia belum disunat, sementara dia sudah balik, kemudian dia sholat, maka dia harus memastikan ketika dia pipis, maka tidak ada air kencing yang masih menempel di ujung kemaluannya. Maka agar lebih mudah, agar lebih gampang, maka segera disunat. Amal mar'ah, adapun para wanita, di antara hikmahnya adalah fa'innahu yuqallilu min gilmatiha. Di antara hikmah bagi para wanita untuk khitan, di antara hikmah khitannya bagi para wanita adalah yuqallilu min gilmatiha, mengurangi nafsu syahwatnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi hasrat seksualnya. Ai syiddati syahwatiha. Nah, maka ini bagi para wanita tujuannya adalah khitan adalah untuk mengurangi nafsunya. Wa yustahabu an yakuna fil yaum as-sabi'. Nah, disebutkan bahwasanya ketika memotong khitan bagi para wanita jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak maka itu akan menghilangkan nafsunya. Kalau terlalu sedikit atau kalau tidak dipotong, kalau tidak disunat, maka nafsunya atau syahwatnya akan terlalu besar. Maka di antara hikmahnya bagi para wanita ketika mereka khitan adalah dengan di khitan sedikit itu akan bisa mengurangi nafsu syahwatnya. Kalau tidak disunat maka akan begitu besar. Kalau dipotong habis maka dia tidak akan memiliki nafsu syahwat dan itu akan berefek negatif terhadap dirinya maupun nanti kepada suaminya kalau sudah menikah. Wa yustahabbu an yakuna fil yaumis sabi'. Disunahkan khitan itu pada hari ke-7 lil mauludi, bagi anak yang baru lahir. Li'annahu asra'u lil bur'i, karena
dengan disunat lebih cepat ketika masih berumur 7 hari, 14 hari atau 21 hari, maka akan lebih cepat sembuh. Wal yansha as-saghiru ala akmali halinan, anak tadi akan tumbuh dalam kondisi yang sempurna. Ketika anak masih kecil di bawah 1 bulan sudah disunat, itu proses penanganannya lebih gampang, mungkin agak terlihat kasihan, tapi kalau kita lebih memahami bagaimana dampak positifnya ketika seorang anak disunat lebih cepat, maka ketika dia masih umur di bawah 1 bulan ketika disunat, dia tidak akan meronta-ronta atau tidak akan banyak menangis seperti anak-anak yang sudah bisa berjalan atau sudah bisa berbaring atau sudah bisa merangkak. Kalau dia masih hanya bisa berbaring saja, anak-anak yang masih di bawah 1 bulan, ya anak-anak bayi, dia hanya paling bisa menggerakkan kaki saja. Lebih mudah bagi kita untuk menjaganya, mengurusinya. Kalau dia sudah bisa merangkak, maka ketika anak tadi sudah disunat atau telah disunat, bisa jadi akan terjadi gesekan-gesekan yang mungkin membuat khitannya tadi ketika setelah disunat menjadi lebih agak repot penanganannya. Nah, di antara keutamaan khitan yang tidak disebutkan dalam kitab ini, nah, ada tambahan lihannahu millatu Ibrahim alaihissalam. Khitan adalah syiar adalah syiarnya agama Ibrahim. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'da ma atat alaihi samanuna sanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, beliau sunat ketika berumur 80 tahun. Nah, ini diantara syariat agama samawi, agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Wallahu alam, yang mempraktekannya adalah Islam, Yahudi mungkin sebagian di antara mereka. Wallahu alam apakah agama Nasrani mempraktekkan hal ini. Tapi secara umum dalam kesehatan, semua manusia atau semua dokter menyarankan, meskipun bukan muslim, mereka menyarankan seorang laki-laki untuk disunat. Kenapa? Karena memang banyak dampak positif, dampak kesehatan yang bisa didapatkan oleh orang yang disunat. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam sudah jauh sejak 14 abad yang lalu telah mengajarkan bagaimana cara sunnah-sunnah yang memang berdampak positif, berdampak baik dalam kesehatan manusia. Di antara keutamaan yang lain, Ma'ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aslam. Nabi pernah mengatakan kepada seorang yang masuk Islam, Nabi mengatakan, alki angka sya'rul kufri, buanglah darimu rambut kekufuran, wahtatin, dan khitanlah atau sunatlah. Jadi ketika ada seorang yang masuk Islam, Nabi mengatakan kepada sahabat tadi yang masuk Islam tadi, cukur rambutmu, potong rambutmu, nah buang rambut kekafiranmu, kemudian sunatlah. Annal hitana min syiaril muslimin, karena hitan adalah diantara syiar agama Islam. Wa mayyizatu lahum, dan keistimewaan bagi mereka, anil yahudi wan nasara, keistimewaan bagi umat Islam dari orang Yahudi dan Nasrani. Fakana wajiban kasairi syair, maka hukumnya wajib seperti syariat-syariat yang lain. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang khitan, kita akan masuk ke dalam sunanul fitrah yang selanjutnya, yaitu qasus syaribi wa ikhfa'uhu. Qasus syarib wa ikhfa'uhu. Apa itu qasus syarib wa ikhfa'uhu? Wa huwa memotong kumis dan merapikannya. Qasus syarib wa ikhfa'uhu. Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi, yaitu bersungguh-sungguh dalam memotongnya. Nah, jadi betul-betul bersungguh-sungguh memotongnya. Lima fi zalika minal tajammul wa nazafah wa mukhalafati al-kuffar. Kenapa? Karena di dalam proses memotong kumis dan merapikan kumis itu ada keindahan, wa nazafah, ada kebersihan, wa mukhalafati al-kuffar, dan menyelisih orang-orang kafir. Waqad waradat al-ahadits sahihah fil hasi ala qassihi. Ada banyak hadis sahih yang memotivasi atau menganjurkan untuk memotong kumis, wa ifa'ul lihyah, dan memanjangkan jenggot, wa irsaluha wa ikramiha, dan menjaganya dan memuliakannya atau merawat jenggot. Lima fi baqa'i al-lihyah minal jamali wa mazharu ar-rajulah. Kenapa? Karena dengan membiarkan jenggot itu tumbuh akan ada minal jamal, akan menunjukkan keindahan, wa mazhari ar-rajulah, dan menampakkan kejantanan. Karena laki-laki yang jantan adalah laki-laki yang memanjangkan jenggotnya, bukan yang mencukur habis jenggotnya. Lihatlah singa, bagaimana singa itu, seekor singa dia memiliki jenggot yang lebat. Nah,
Waqad akaza katsirun minan nasi al-amr. Akan tetapi sebagian manusia mereka berbalik. Nah, di zaman sekarang katsirun minan nas al-amr, mereka membalikkan kondisinya. Fasarau yuwafiruna syawaribahum. Maka mereka sekarang justru membiarkan kumis mereka tumbuh lebat, wa yahlikuna lihahum, dan mereka mencukur atau memendekkan janggut mereka, au yuqassiruna, atau bahkan memotong atau memendekkan jenggot. Dan ini adalah bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana Islam menganjurkan untuk seseorang memotong kumis, merapikan kumis, dan memanjangkan jenggotnya. Namun yang terjadi di zaman sekarang, orang-orang malah mereka memanjangkan kumis dan memotong jenggot. Wa fi kulli hadza mukhalafatun lisunnah. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di zaman sekarang ketika mereka membiarkan kumis tumbuh, tidak dipotong, sementara jenggotnya mereka potong. Wa fi kulli hadza, semua ini mukhalafatun lisunnah, ini menyelisih sunnah. Wal awamir al-waridah fi wujubi ifahnya, dan menyelisihi perintah yang datang yang berkaitan dengan kewajiban membiarkan atau menjaga jenggot. Minha, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadus syawarib wa arhul liha wa khalifu al majus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, potonglah kumis, biarkanlah jenggot, dan selisihilah orang-orang Majusi. Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya, umat Islam, agar mereka memotong kumis mereka dan menjaga jenggot mereka, memanjangkan jenggot mereka, biarkan jenggot mereka tumbuh, dan selisihilah orang Majusi, yaitu selisihilah mereka karena orang Majusi mereka memanjangkan kumis dan mencukur jenggot mereka. Wa hadisu Ibni Umar, juga dalam hadis yang lain, hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala khalifu al-musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, selisihilah orang musyrik, tampillah berbeda dari orang-orang musyrik. Wa firrul liha dan panjangkanlah jenggot, biarkanlah jenggot, waqfu asyawarib, dan rapikanlah kumis. Nah, fa'alal muslim an yaltazim bihadzal hadi an-nabawi. Maka sudah selayaknya seorang muslim mereka mematuhi petunjuk Nabi ini. Wa yukhaliful a'da, dan mereka menyelisih musuh mereka dari umat Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan, walan tardu angkal yahudu walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Nah, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sampai kita mengikuti agama mereka. Maka kita selisih mereka, jangan ikuti agama mereka, jangan ikuti kebiasaan mereka. Di antara kebiasaan mereka, di antara ciri khas mereka adalah membiarkan kumis dan memotong jenggot. Nah, wa yatamayyazu an tasyabuh bin nisa. Nah, dan hendaknya seseorang mematuhi perintah Nabi dengan memanjangkan jenggot dan mencukur kumis atau merapikan kumis, karena ini akan membedakan seorang laki-laki dengan perempuan. Nah, ini contohnya. Nah, ini sebagai ilustrasi orang-orang yang kumisnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumis hendaknya dipotong, dirapikan. Nah, dan ini adalah contoh-contoh bagaimana kumis dirapikan, jenggot dipanjangkan. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana seseorang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dari para ulama kita, dari para asatizah kita, mereka mencontohkan hal tersebut. Ini adalah laki-laki yang menampakkan kelaki-lakiannya, rajulah, yaitu dengan memanjangkan jenggotnya. Ada sebuah kisah unik. Seseorang yang berjenggot pernah ingin menggendong seorang anak kecil. Ketika akan digendong, anak kecil tadi menangis. Nah, Allah alam apa sebabnya. Kemudian datang seseorang yang tidak berjenggot. Dia mengatakan, karena kamu berjenggot makanya dia takut. Dia takut melihat jenggot kamu. Kemudian digendong oleh orang yang tidak berjenggot tadi. Dan ketika digendong oleh orang yang tidak berjenggot tadi, anak itu tiba-tiba diam. Lalu apa jawaban yang laki-laki yang berjenggot? Dia mengatakan, iya, dia memang menangis ketika saya gendong dan tidak menangis ketika kamu gendong. Kenapa? Karena dia menyangka kamu adalah ibunya.
Kenapa? Karena ibunya tidak berjenggot. Masya Allah. Nah, ini diantara latifah qasirah tentang bagaimana anjuran Nabi SAW untuk kita menjaga jenggot kita dan memelihara dan mencukur dan merapikan kumis. Nah, kemudian dalam masalah memanjangkan jenggot ada beberapa dalil yang lain, atau kita kumpulkan beberapa dalil. Ifdhul lihyah wajibun ala rijal. Memanjangkan jenggot hukumnya adalah wajib bagi para lelaki. Nabi SAW mengatakan jazus syawarib wa arkhul liha wa khaliful majus. Potonglah kumis dan jagalah jenggot, pelihara jenggot dan selisilah orang majusi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sudah kita bacakan tadi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan khaliful musyrikin, selisilah orang musyrikin, wa firrul liha, dan pelihara jenggot, wa akhfu syawarib, dan rapikanlah kumis. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat Yunus, wa umirtu an akuna minal mu'minin wa ana aqimu wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran mengisahkan bagaimana wa umirtu an akuna minal mu'minin. Aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang mukmin. Wa ana aqimu wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan jangan sekali-kali menjadi orang-orang musyrik. Maka di antara ciri khas orang musyrik adalah mereka tidak memanjangkan jenggot mereka. Nabi SAW juga melarang la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabihina minar rijal bin nisa. Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, yang berdandan seperti perempuan, yang laki-laki cantik. Nah, sudah seharusnya seorang laki-laki menampakkan kejantanannya. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang sudah mulai berubah akal sehat manusia, di mana sebagian orang sudah nampak kerusakan-kerusakan. Bagaimana laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama suka dengan perempuan, semua sudah menjadi terbalik akal sehat mereka. Taib. Kemudian sunnahul fitrah yang selanjutnya adalah memotong kuku. Taklimul azafir. Wa huwa qassuha bihaytsu la tatruk hatta tatul. Apa itu yang maksud dengan memotong kuku? Adalah dengan memotongnya. Bihaytsu la tatruk hatta tatul. Bihaytsu la tutrak. Dengan cara tidak dibiarkan sampai dia memanjang. Nah, wa taklimu yujamiluha, dengan memotong kuku akan memperindah kuku tadi. Wa yuzulul awsah al mutarakimah tahta, dan itu akan membersihkan kotoran-kotoran yang berada di dalam kuku tadi, di bawah kuku. Wa qad khalafa hadhil fitrah an-nabawiyah ba'dul muslimin. Sebagian kaum muslimin telah menyelisihi sunanul fitrah ini. Fasarau yutiluna azafirahum, mereka memanjangkan kuku mereka. Azafir isbi'in muayyan min aidihim, atau mereka memanjangkan salah satu jari mereka, mungkin jempolnya mereka panjangkan atau jari manisnya mereka panjangkan. Padahal sunnah Nabi SAW adalah semua kuku itu dipotong. Nah, kullu zalika min tazyinis syaitan wa taqlidi li a'daillah. Semua itu adalah bentuk tipu daya setan, hiasan-hiasan setan, dan mengekor atau mengikuti gaya style kehidupan orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala tattabi'u Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah ikut langkah-langkahnya setan karena mereka adalah musuh bagi kita. Nah, Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami memuliakan Bani Adam. Bani Adam telah dimuliakan, mereka memiliki bentuk yang sempurna, tidak menyerupai binatang. Maka ini adalah bentuk kemuliaan yang telah Allah berikan kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sudah kita sebutkan di awal pembahasan sunanul fitrah, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa qasu syari wa taqlimul azafir wa natful abati. Nah, ini hadis telah kita sebutkan, di antara sunanul fitrah adalah memotong kuku. Nah, dan kalau kita biarkan kuku kita panjang, maka itu termasuk atasyabuh bil hayawan, menyerupai hewan. Padahal Allah telah mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan bani Adam. Telah dimuliakan, kami ciptakan anak Adam dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi justru mereka dengan memanjangkan kuku justru menjadi menyerupai binatang. Nah, maka hal ini adalah suatu hal yang sangat tidak pantas bagi seorang kaum muslimin ketika mereka memanjangkan kukunya, baik bagi perempuan.
mereka hendaknya mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak mengikuti gaya hidup orang-orang di zaman sekarang di mana mereka memanjangkan kuku mereka untuk mempercantik. Mempercantik diri di hadapan suami boleh, tapi tidak dengan melanggar syariat. Nah, di antara sunnah Nabi SAW adalah memotong kuku. Nah, memanjangkan kuku-kuku seperti ini adalah menyelisih sunnah. Nah, jadi sunnahnya adalah dengan memotong kuku, tidak membiarkannya panjang. Apalagi kalau sampai diwarnai dengan warna-warna yang menyerupai wanita-wanita fasik, wanita-wanita yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi seperti ini juga. Nah, semuanya dipotong kecuali satu jari. Nah, ada satu jari yang dipanjangkan, katanya biasanya nih untuk digunakan untuk ngupil. Ini tidak benar ya. Nah, ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dalam sebuah hadis Nabi Anas bin Malik mengatakan, waqatalana fi qasi syarib wa taklimil azfar wa nadfil ibti wa halqil anati alla tutrak aksar min arba'ina lailah. Diberikan waktu kepada kami untuk memotong kumis, untuk memotong kuku, untuk mencabut bulu ketiak, wa halqil anah, dan mencabut bulu kemaluan, untuk tidak dibiarkan lebih daripada alla tutrak aksar min arba'ina lailah. Di antara sunnah Nabi SAW adalah kita potong kumis, kita potong kuku, cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, tidak lebih dari 40 hari. Jangan dibiarkan begitu saja tumbuh, kemudian memanjang, menyelisih fitrah yang telah Allah ciptakan pada manusia. Nah, kemudian sunnah fitrah selanjutnya adalah natful ibti. Natful ibti ai izalatu asy'ar an-nabit fihi, yaitu mencabut bulu ketiak, menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Fayusanu izalatu hadza sya'ar bin natfi awil halqi aw ghairihima. Disunahkan untuk menghilangkan rambut ini dengan cara dicabut. Kalau gampang maka dicabut, atau kalau tidak menyakitkan silakan dicabut. Awil halqi atau dicukur juga boleh. Aw ghairihima atau dengan cara yang lain. Bisa dengan, Allah alam, ada banyak alat yang bisa digunakan untuk menghilangkan bulu ketek. Nah, lima fi izalatihi minan nazafah wa qat'i arwa'ih al-karihah. Hal ini dilakukan karena menghilangkan rambut yang berada di sekitar ketiak tersebut adalah bagian dari kebersihan dan mencegah bau tidak sedap. Allati tajma'u ma'a wujudi hadzal syi'r, yang muncul karena bersama dengan adanya rambut di sekitar ketiak tadi. Wallahu a'lam. Sebagian orang atau sebagian mengatakan bahwasanya bau ketek itu muncul dari, atau pengaruh bau ketek itu dipengaruhi dengan makanan. Wallahu a'lam. Yang jelas Nabi SAW memerintahkan kita, memberikan arahan kepada kita, memberikan adab kepada kita untuk mencukur bulu ketek dan tidak dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa dicukur, apalagi lebih dari 40 hari sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam hadisnya Ibni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, fahaza di akhir fahaza huwa dinunal hanif. Ini adalah agama kita yang lurus. Umirna bihadzal hisal. Kita diperintahkan dengan semua jenis karakteristik ini. Karakteristik fitrah. Lima fiha min tajammul wa tatahhur wa nazafah. Dalam sunnahul fitrah ini semuanya ada keindahan, kebersihan, kesucian. Nah, wa tatahhur, kesucian dan kebersihan. Waliyakun al-muslim ala ahsani hal, dan agar seorang muslim selalu berada dalam kondisi yang terbaik. Mubta'idan an taqlidil kuffar wal juhal. Mereka jauh dari mengikuti gaya hidup orang kafir dan orang-orang bodoh. Muftakhiran bidinihi, mereka bangga dengan agamanya. Namun di zaman sekarang kita dapatkan kaum muslimin, mereka justru malu menampakkan keislaman mereka, malu menampakkan sunnah, malu bersiwak, malu potong kuku, mengikuti agama-agama, mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang zaman sekarang. Kukunya dipanjangkan, giginya tidak digosok, dibiarkan berhari-hari tidak gosok gigi. Dan semua hal yang mereka menganggap itu adalah bagian dari budaya. Padahal Islam mempunyai aturan sendiri kepada para pemeluknya agar mereka mengamalkan ajaran mereka. Di antaranya adalah dengan mengamalkan sunanul fitrah. Muti'an li rabbih, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala.
muttabi'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini semua yang telah kita sebutkan tadi, semuanya adalah sunnah fitrah yang telah kita sebutkan sampai mencabut bulu ketiak. Wa yudufu ila hadhil hisal al-khams. Jadi semua telah kita sebutkan, ada beberapa tambahan yang telah disebutkan. Kalau kita kumpulkan semuanya menjadi 10, yaitu as-siwak, wastinsaqul ma wal madmadah. Istinsaqul ma wal madmadah ini akan kita sebutkan nanti dalam bab wudu. Nah, wa ghusl barajim, begitu juga dengan mencuci sela-sela jari, wahil aqdu allati fiha zuhurul asabi', yajtami'u fiha al-wasakh wal istinja. Istinja sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Yang jelas, sunnahul fitrah semuanya adalah 10 seperti yang sudah kita sebutkan, yang semua ini terkumpul dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, asyrun minal fitrah qasu syarib wa ifa'ul lihyah wa siwak wa istinsaqul ma wa qasul azfar wa qasul barajim wa natful ibti wa halqul anati wa intiqasul ma, yakni al istinja. Qala Mus'ab bin Syaibah ahadu ruwatil hadis wa nasitu al-ashirah illa an takuna al-madmadah. Ini semuanya menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap sunnahul fitrah, kebersihan, baik itu kebersihan pribadi yang akan berdampak kepada kenyamanan, kebersihan, keindahan, kelapangan ketika terutama ketika seorang sholat berjamaah atau bertemu dengan saudara-saudaranya yang lain. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.